Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah terus berjalan dalam kebaikan di jalannya. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang takwa, istiqomah dalam berjamaah hingga husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan pada uswah dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, keluarga, dan orang-orang istiqomah jalan. Sahabat, kali ini kita akan kaji sedikit tentang cinta. Apa yang dimaksud dengan cinta? Dan kita semua pasti pernah merasakan cinta. Dan mungkin sampai hari ini kita masih merasakan cinta. Cinta kepada anak-anak, kepada pasangan, kepada keluarga, kepada orang tua. Kali ini kalau kita bicara tentang cinta, cinta adalah sesuatu yang memang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tidak bisa diterjemahkan. Tapi cinta mampu dirasakan oleh semua hambanya Allah. Sahabat, ayat yang bahas tentang cinta begitu banyak. Ada 39 ayat di dalamnya. Dan kenapa kita harus bahas dan mengkaji tentang cinta? Agar kita merasakan benar betapa cinta dan sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang takwa. Kita akan kupas satu ayat, yaitu surat Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Mengampun, lagi Maha Penyayang. Sahabat, ayat ini membahas tentang kajian detail berupa cinta. Dan Masya Allah, Al-Quran telah mengupas makna cinta yang sesungguhnya. Ketika kita bicara cinta, maka ada sebuah karya yang besar, yaitu yang laku di pasaran pada saatnya waktu itu, yaitu ayat-ayat cinta. Masih ingat mungkin film ayat-ayat cinta, di mana dia melejitkan nama tentang konsep cinta itu secara manusiawi. Kali ini konsep cinta yang akan kita kaji adalah cinta kepada Rabb, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara hal cinta, cinta adalah sebuah kalimat dan kata yang tidak bisa tersusun dengan ucapan, namun bisa dirasakan oleh semua hamba-hambanya Allah. Sahabat, di dalam konten cinta, cinta merupakan motivator, cinta merupakan generator, penggerak. Cinta merupakan kekuatan untuk melakukan amal-amal kebaikan tanpa kita sadari. Cinta memotivasi kita dalam kebaikan. Tanpa cinta, tak ada semangat dalam melakukan kebaikan. Sahabat, kita akan lihat betapa seseorang akan merelakan dirinya dalam makna cinta. Maka dalam hadis riwayat Abu Daud, sebaik-baik amal adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah.
akhirnya pecinta sejati akan berbicara semua yang dilakukan hanya karena Allah. Dimotivasinya hanya karena Allah. Penggeraknya hanya untuk Allah. Ketika kita bicara hanya untuk Allah, sejatinya kita tidak pernah mengharap diagungkan, dipuji, dibanggakan oleh sekitar manusia. Kita hanya berharap dan mohon kepada Allah dalam pertolongannya. Dan kita hanya berharap diakui oleh Allah dalam kebaikan-kebaikan kita, sehingga menjadi pemberat timbangan kebaikan-kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat, cinta merupakan ruhnya iman. Cinta merupakan dasar-dasarnya amal kebaikan. Dan tanpa keduanya, ibarat jasad tanpa ruh. Maksudnya apa? Bila seseorang hidup tanpa ruh, maka dia akan hambar menjalankan kehidupan. Sahabat, cinta memang anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan dengan anugerah tersebut, maka kita muncul rasa peduli, kasih sayang. Terutama sama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Ketika bicara bersaudara, maka kapasitasnya, ikatannya begitu kuat. Sama seperti nasab. Cinta merupakan makanan hati dan ruh seorang hamba. Kehidupan tanpa cinta pasti garing. Kehidupan tanpa cinta, maka kehidupannya penuh dengan kegundahan. Kehidupannya penuh dengan kegelisahan. Dan inilah akhirnya ketaatan yang disadari karena cinta kepada Allah, maka dia akan kokoh dalam diri seorang hamba. Sahabat, cinta itu harus muncul dari hati yang paling dalam. Cinta itu harus tumbuh dari lubuk hati yang terdalam. Ketika kita berbasa-basi dengan cinta, sesungguhnya ruh ini menyatu, ruh ini saling menguatkan, dan kita paham itu hanya basa-basi. Dan cinta tidak bisa diucapkan saja dengan lisan, namun dia akan terwujud dalam sebuah praktek-praktek kehidupan seorang hamba. Sahabat, dalam konteks cinta, Al-Quran sendiri membahas begitu banyak ayat-ayat tentang cinta, sampai 39 ayat yang berbicara tentang cinta dalam Al-Quran. Masya Allah. Ketika itu, maka kita harus pahami pengakuan cinta seorang hamba kepada Robnya akan memberikan amalan-amalan terbaik, amalan-amalan yang memberikan motivasi dalam dirinya, amalan-amalan yang menguatkan dirinya, bukan amalan yang palsu, bukan amalan yang semu, bukan amalan yang membuat dirinya hanya berbasa-basi di depan manusia. Sahabat, ketika kita bicara cinta, maka cinta merupakan bukti seorang hamba kepada Robnya. Dan dari sana akan terwujud proses di mana seorang hamba siap mengikuti aturan-aturan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena cinta, seseorang mampu berkorban. Karena cinta, dia tidak akan pernah berhitung dengan kehidupan akhiratnya. Dia tidak akan pernah berhitung untuk bersedekah. Dia tidak akan pernah berhitung untuk melakukan kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Sahabat, cinta ternyata ada dua. Yaitu yang pertama, cinta yang memang mendasar dalam diri makhluk hidup, terutama manusia, juga hewan. Namanya cinta fitri, bukan film ya. Cinta fitri adalah cinta yang memang dasarnya ada, cinta yang bersih, cinta yang fitrah, yang memang sudah ada pada hewan dan manusia. Yang kedua, cinta yang hanya diberikan untuk manusia, yaitu cinta ikhtiari. Cinta yang memang harus diusahakan, ditumbuhkan. Cinta yang muncul pada manusia saja, bukan pada hewan. Akhirnya, ketika kita bicara hakikat cinta,
Berarti cinta adalah proses kesiapan seorang hamba menyerahkan sepenuhnya segala apa yang akan dilakukannya kepada Rabbnya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kalau kita bicara cinta, maka dia mampu melakukan apa saja atas nama cinta. Sahabat, sebagai tolak ukur cinta kita kepada Allah, maka Allah akan turunkan beberapa sandungan-sandungan kehidupan, bentuk cintanya Allah, berupa ujian-ujian. Apakah kita masih mencintai Allah? Apakah goyang ketika Allah memberikan sedikit cintanya dengan sedikit kekurangan mungkin, atau dengan sedikit ujian-ujian kehidupan kita? Allah akan menguji. Semakin seorang hamba cinta kepada Rabb-nya, maka ujiannya pun akan terus bertambah dengan kasih sayang dan ridho Allah. Namun, ketika seorang yang beriman mengakui Allah segalanya buat kita, maka dia akan berpikir positif. Dia akan berjuang melakukan kebaikan di jalan Allah. Dia yakin Allah akan berikan solusi kehidupannya. Allah akan berikan kekuatan dalam dirinya. Dan itu harus tertanam pada seorang mukmin. Sahabat, kalau kita bicara tentang cinta, biasanya kita bicara tentang mencintai urusan dunia. Contoh, ketika kita akan bersedekah, berinfak, kita akan berhitung dengan keadaan uang-uang yang kita miliki. Padahal itu uangnya Allah. Saking kita mencintai dunia, mencintai dengan harta, maka kita berhitung, maka bergeraklah. Itu punya Allah, bukan punya kita. Maka bergeraklah, sadari. Maka dalam surat Al-Imran ayat 188 mengisyaratkan, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, jangan kau menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Nauzubillah. Orang yang melakukan sesuatu hanya karena berharap dipuji di hadapan manusia, maka Allah berjanji, Allah akan memberikan sanksi baginya. Sahabat, ketika kita bicara cinta, maka Allah memberikan sebuah jaminan. Allah akan berikan cinta kepada hamba-hamba pilihan. Siapakah dia? Yang pertama adalah Allah akan berikan cinta kepada orang yang muhsinin. Apa itu muhsinin? Muhsinin artinya orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang baik dan niatnya hanya untuk Allah, bukan untuk dipuji orang-orang sekitarnya. Ketika itu, ayat ini akan memberikan sebuah kekuatan dahsyat untuk seorang yang ingin melakukan kebaikan, yaitu surat Al-Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan dengan ihsan. Sahabat, perlu dipahami, Allah mencintai orang-orang yang melakukan amal kebaikan dengan cara baik, yang diniatkan karena Allah. Salah satunya, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan hanya berharap kepada Allah. Sahabat, alhamdulillah kita sering melakukan proses-proses berjamaah untuk berbagi. Mudah-mudahan ini menjadi ladang dan wasilah kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang berikutnya, Allah akan berikan cinta kepada orang-orang muttaqin. Apa itu orang muttaqin? Orang yang mampu mempertahankan dirinya dan selalu hadir dalam kebaikan di jalan Allah dengan melakukan perintah-perintah Allah secara maksimal dan menjauhi segala larangannya dalam keadaan apapun. Ketika bicara dalam keadaan apapun,
maka Allah mencintai orang yang bertakwa. Al-Imran ayat 76. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sahabat, yang perlu dipahami dalam hal ini adalah takwa. Poin yang berikutnya adalah berlaku adil. Kondisi berlaku adil dalam hal ini kepada siapapun. Kepada siapapun kita berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil dan tidak memilah-milah satu dengan yang lain. Poin berikutnya, Allah memberikan cinta kepada orang yang mempertahankan kebaikannya, kebersihan jiwanya, yaitu orang yang mutatahhirin. Maksudnya apa? Orang yang melaksanakan kebaikan karena kebersihan jiwa, hatinya bersih, berpikir positif, hatinya terus mencintai Allah dan yakin Allah kasih yang terbaik. Tidak pernah suuzon, tidak merasa kenapa saya begini, kenapa saya begitu, tapi tetap melakukan kebaikan-kebaikan di jalan Allah dan dia yakin ini yang terbaik. Takdir Allah pasti yang terindah. Yang berikutnya, cinta akan Allah berikan kepada hamba-hambanya Allah yang bersabar. Sahabat, sabar teori, prakteknya luar biasa. Tapi kita semua insya Allah mampu melakukannya. Kita semua mampu mengikuti proses-proses kehidupan kita. Karena Allah telah menjanjikan solusi-solusi dalam setiap ujian yang kita hadapi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sampai 2 kali disebut dalam Al-Quran. Dan janji Allah pasti benar adanya. Inilah akhirnya ada orang-orang yang memang Allah pilih untuk mendapatkan cinta dan kasih sayangnya. Dan kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang benar mencintai Allah, kelompok yang ikhlas mencintai Allah, dan Allah menjamin akan memberikan cintanya kepada 5 golongan tadi. Oleh karena itu, maka kedudukan yang tinggi di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang berada dalam 5 kelompok tadi yang menguatkan diri. Yang pertama adalah orang yang muhsin, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah. Yang ketiga, orang yang berlaku adil. Yang keempat, orang yang mutatahhirin. Dan yang kelima, orang-orang yang bersabar dalam kehidupannya. Semoga materi ini memberikan penguat buat saya dan kita semua untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.